ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ya Habiballah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang sama-sama dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Pada pertemuan kita yang lalu, keutamaan ilmu pengetahuan ya. Apa sih yang dimaksud ilmu pengetahuan? Di dalam Islam ada dua macam pengetahuan. Ada pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar, disebut ilmun. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin, disebut ma'rifah. Inilah kekhususannya Islam, karena kita mempunyai banyak sumber-sumber keilmuan. Epistemologi keilmuan modern, katakanlah ilmu sekuler itu hanya satu. Sumber pengetahuannya deduksi akal. Segala sesuatu yang tidak masuk akal, baik objeknya maupun metodologinya, kalau itu tidak masuk akal, itu tidak disebut dengan ilmu. Maka itu kerugian besar, karena cara memperolehnya sedikit, ya. Kemudian juga tempat menampungnya juga sedikit. Ya, dalam Islam kita lihat ya, sumber-sumber pengetahuan dalam Islam itu bukan hanya deduksi akal, ya, tapi ada namanya intuisi, ada namanya ilham, ada namanya wahyu, ada mimpi, ada mukasyafah. Ya, ini ada 6. Hari ini kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan deduksi akal. Satu-satunya sumber ilmu pengetahuan dalam dunia akademik modern yang sekuler itu adalah deduksi akal. Bagaimana memperoleh pengetahuan melalui deduksi akal? Ya, belajar, melakukan penelitian. Caranya apa? Kalau kita akan memperoleh ilmu pengetahuan, kita mulai dari sebuah hipotesis, atau kita juga boleh memulai dengan sebuah skeptisisme. Itu apa itu skeptisisme itu keraguan. Iya, kita meragukan dulu segala sesuatu itu. Itu persyaratan akademik itu harus kita ragukan dulu. Tidak boleh langsung percaya tanpa ada pembuktian. Itu filsafat dasar pengetahuan modern. Deduksi akal. Jadi akal itu satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Maka itu di kampus-kampus. Preferensinya itu kalau membuat skripsi, tesis, disertasi, itu harus ada sumbernya. Sumbernya itu dua macam. Apakah melalui perpustakaan, ya, risetnya itu riset library research, atau melalui penelitian induktif. Kita sendiri yang mengambil di lapangan, yaitu field research. Di luar itu bukan ilmu. Tapi dalam Islam, tradisi yang kita kenal dalam Al-Quran, sumber ilmu pengetahuan itu banyak. Bukan saja melalui deduksi akal, ya,
tetapi ada intuisi. Apa itu intuisi? Intuition itu feeling kita, dalam hati kita itu kan ada. Nabi mengatakan, istafti qalba, mintalah pandangan kepada hati nuraninya. Kata hati itu sesungguhnya wahyu kecil, ya, divine knowledge, ta'lim. Intuisi itu firasat-firasat yang sangat kuat di dalam batin kita. Jangan dipandang enteng. Ittaqu firasatul mu'min, kata Nabi, takutlah terhadap kata hati atau firasatnya orang-orang beriman. Ya. Fainnahu yanduru binurillah, karena ia melihat dengan cahayanya Allah. Nah, kalau epistemologi keilmuan sekuler, nggak ada itu. Jangan percaya intuisi. Sangat subjektif. Kalau orang itu lagi marah, intuisinya marah. Kalau lagi senang, lagi intuisinya juga senang. Oh, pokoknya nggak boleh. Dalam Islam, tidak bisa. Kan ada ajaran kesabaran. Ya, kalau lagi ada persoalan, ada kesulitan, kita diminta bersabar. Kalau lagi karir kita memuncak, kita diminta untuk bersyukur, jangan mabuk, ya kan? Ya. Dia mengukur baju di badan mereka. Orang Barat bilang begini, susah itu intuisi. Kita karena kalau lagi sedih, tapi lagi gembira. Kesimpulan yang kita ambil pada saat kita sangat gembira, itu cenderung salah. Kesimpulan yang kita bisa ambil pada saat kita sedang sangat menderita, sangat problem, itu cenderung juga salah. Jadi tidak bisa kita percaya intuisi. Dia tidak melihat bahwa ajaran Islam itu, kalau kita kena musibah, diminta sabar. Kalau kita diuji kemewahan, diminta bersyukur. Syukur dan sabar itu bisa menciptakan stabilitas emosi. Tersenyum pada saat dia dianugerahi kelebihan. Tersenyum juga pada saat dia diuji musibah. Kalau diuji musibah dia tersenyum, inilah caranya Tuhan mencintai aku. Musibah itu surat cinta Tuhan. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia anugerahkan musibah di dunia supaya nanti akhiratnya lunas. Enggak ada lagi transitnya di neraka. Sudah habis dicuci di dunia dengan penderitaan. Ya. Penyakit, malapetaka, fitnah, semua direspon dengan sabar. Musibah itu adalah surat cinta Tuhan. Hanya karena kita tidak tahu rahasia di balik musibah, hikmah di balik musibah itu, maka kita menjerit. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, terserah engkau ya Allah. Pasti engkau menyimpan rahasia besar di balik musibah ini. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu khairan wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu adalah membenci sesuatu, tapi di mata Allah itu baik. Dan juga pada akhirnya kamu juga bermanfaat. Boleh juga kamu itu menganggap itu adalah baik, tapi di mata Allah itu buruk. Pada saatnya pun juga Anda menilainya itu akan buruk. Jadi apapun yang kita terima dari Allah, yang maha baik, Allah maha baik kan, maka terimalah dengan sepuas-puasnya, sebaik-baiknya, karena Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Bagaimana mungkin yang maha baik bisa melahirkan sesuatu yang tidak baik? Itu husnudzannya kita kepada Allah. Nah, kalau orang Barat, orang non-Muslim, atau orang yang nggak punya Tuhan, iya dia pakai mengukur badannya itu ya, mengukur baju pada badannya. Kita kan kalau kena musibah menjerit, kita kan kalau dapat promosi itu mabuk, udah nggak benar. Dia nggak tahu situasi kebatinannya Islam. Pada saat ditimpa musibah, kita itu stabil.
pada saat dipromosi, dikasih nikmat, kita juga stabil. Dengan demikian, intuisi itu asli, tidak pernah terkontaminasi oleh kemarahan, tidak pernah terkontaminasi oleh kegembiraan. Jadi intuisi itu penting. Ada lagi sumber pengetahuan namanya ilham. Apa itu ilham? Yaitu informasi dari Allah langsung cemplung ke dalam batin kita. Tiba-tiba kita punya pikiran cerdas untuk keluar dari kemelut kita. Kita tiba-tiba punya cara lain memecahkan persoalan kita. Kita nggak pernah belajar bukunya dari mana, tapi tiba-tiba ada bisikan-bisikan kalbu muncul tiba-tiba sebuah, oh iya begini caranya. Itu namanya ilham. Divine knowledge juga. Ya. Ada lagi yang paling valid namanya wahyu. Untuk nabi, tapi karena kita bukan nabi, maka kita nggak dapat wahyu. Tapi wahyunya nabi adalah sumber buat kita. Wahyu yang diberikan kepada nabi bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk kita juga. Berarti sumber pengetahuan juga. Ada lagi sumber pengetahuan namanya mimpi. Mimpi bagi masyarakat modern nggak ada tempatnya. Mimpi kok nggak mungkin dipercaya. Jadi kalau ada tesis, disertasi, dari mana sumbernya, Mas? Saya tadi malam mimpi. Itu nggak lulus tuh. Kenapa? Iya, nggak ada tempatnya mimpi. Tidak ada tempatnya mimpi dalam dunia akademik modern. Sama juga dengan wahyu. Wahyu itu kan susah diprediksi, tahu maunya Tuhan itu apa. Sama dengan ilham. Jadi nggak percaya namanya intuisi, ilham, wahyu. Tidak eksakta. Yang eksakta itu adalah yang terukur. Yang terukur itu adalah yang melalui pendekatan induktif, deduktif, melalui pendekatan liberal research, atau melalui penelitian lapangan. Yang masuk akal, yang sensorial, bisa diindra. Kalau tidak bisa diindra, itu bukan sumber yang valid. Nah, mimpi, masa mimpi dipercaya? Padahal dalam Islam, mimpi itu ada 5 macam. Jenis-jenis mimpi dalam Al-Quran loh. Mengingkari mimpi sama dengan mengingkari Al-Quran. Beberapa ajaran Islam itu bersumber dari mimpi. Kalau kita nggak percaya mimpi, gugurlah hukumnya. Misalnya kurban. Kurban yang kita lakukan setiap tahun itu kan dasarnya mimpi. Ya. Inni arafil manami anni atbahuka fandur ma tatara. Qala if'al tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Ya. Aku bermimpi anak, kata Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Aku diminta menyembelih engkau. Kata Nabi Ismail, anak muda tampan, yang sudah lama sekali didoakan oleh bapaknya untuk punya anak. Tiba-tiba lahirlah seorang anak tampan namanya Ismail. Tiba-tiba minta disembelih. Apa kata Nabi Ismail? If'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakanlah perintah Tuhanmu, ayah. Insyaallah engkau akan menjumpai anakmu dalam keadaan bersabar. Baru tambah tersayat-sayat hatinya Nabi Ibrahim. Kalau anak nakal, enggak mungkin. Aku enggak mau digorok. Ini enggak. Dia serahkan lehernya kepada ayahnya. Baring sendiri, enggak usah diikat. Digesek kelewang tuh. Parang nggak mempan. Ini pisaunya tumpul kali. Ada batu di sampingnya itu, dia belah batu itu dengan begitu tajamnya parang itu. Digesek ke lehernya, nggak mempan. Akhirnya diganti dengan sapi. Tapi lulus. Udah digesek betul. Salahnya bukan Nabi Ibrahim, salahnya bukan Nabi Ismail, tapi salahnya parang tidak sanggup untuk memotong urat lehernya Nabi Ismail. Begitu datang kambing, satu kali tarik itu leher putus, begitu tajamnya pisaunya Nabi Ibrahim. Nah, itu mimpi. Mimpi lain ada yang disebut dengan ru'yah. Ru'yah itu seperti mimpinya Nabi Yusuf. Inni ra'aitu
ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Aku melihat 11 bintang, ya, termasuk matahari dan bulan sujud kepada aku, ayah. Apa kata Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf? Ya, la taqsusur ru'yaka, jangan ceritakan mimpimu anak. Mimpi dalam pengertian ru'ya. Kalau ru'ya itu antara tidur dan tidak tidur, dia diperlihatkan sesuatu oleh Allah dan itu benar. Kalau manamat itu mimpi benaran, tapi mimpinya itu dari Allah. Kalau hilmun itu mimpi bunga-bunga tidur, boleh jadi dari iblis. Mimpi-mimpi biasa banyak itu namanya hilm. Ada mimpi yang keempat namanya waqi'iyat. Dalam surah Waqi'ah ada kan? Kita waqa'atil waqi'ah. Contohnya waqi'ah itu sebelum kejadian besok harinya, malamnya ditunjukkan oleh Allah bayangannya. Hey, hati-hati besok ya, itu akan ada malapetaka itu. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah lah. Ntar ketemu virus corona. Oh iya, iya. Nah, kalau kita dapat early warning seperti itu, kita baca tolak balanya, baca surah Yasin, ya baca surah Al-Waqi'ah, baca zikir, sholat sunat hajat, agar kita itu terlepas daripada musibah yang akan tiba. Benar besok musibahnya tiba, kita sudah siap ya kan? Ya. Atau tiba-tiba kita mimpi, besok itu say no. Apapun yang ngajak besok, katakan minta maaf. Tidak. Tiba-tiba ada yang ngajak ke puncak. Yuk kita ke puncak, yuk reunian. Waktu kita di SMA, mau ketemu. Ini yang saya lihat dalam mimpi. Aku harus mengatakan minta maaf. Maaf, saya tidak bisa. Benar, dikatakan maaf Bapak, teman-teman. Saya bukan tidak mau, tapi hari ini banyak urusan, saya tidak bisa. Ya, gimana dong? Tidak sempurna tanpa Anda. Kan dulu ketua kelas kita kan waktu di SMA. Ya, terlanjur teman-teman dari luar kota loh semuanya datang untuk dia ya. Nanti aku doakan, pokoknya saya nggak bisa hari ini. Nah, udah jalan aja. Begitu jalan, ya beberapa jam kemudian ada laporan mobil temannya itu anjlok masuk jurang di puncak. Banyak yang mati, yang lainnya luka. Kalau dia yang datang ke sana itu mungkin juga mati atau luka. Tapi ada early warning tadi malam. Kalau ada yang ngajak kamu, apapun, kemanapun, say no, jangan. Kamu jangan keluar-keluar. Iya Pak. Jadi itu namanya waqi'iyah. Itu sumber ilmu pengetahuan kan. Dan ada lagi mukasyafah. Mukasyafah itu ketersingkapan. Ya, ada tamu yang datang. Baik sekali mencium tangan. Assalamualaikum, pasti keluar-keluar ayat ya, di mulutnya. Tapi yang bersangkutan itu kan punya kekuatan untuk melihat auranya orang. Dia melihat aslinya orang itu, wah ini orang ini iblis yang pakai jubah malaikat. Mirip penampilannya malaikat, tapi isinya iblis nih. Ya, sampaikan ke sini, hati-hati, ini bukan tamu biasa. Enggak bagus kok. Itu tasbihnya panjang, tuh melingkar-lingkar terus enggak. Ini iblis jubah malaikat. Dia sudah siap antisipasi. Kenapa? Karena dia bisa mukasyafah, menatap wajah orang itu. Ini orang ini enggak benar, ini bahaya ini. Akhirnya terbongkar. Ya. Dia mau ngerampok, tapi enggak jadi. Nah, ini dia mukasyafah. Contoh lain mukasyafah. Dia lihat pohon itu seperti melihat Tuhan. Siapa sih sebetulnya engkau, wahai kembang? Jangan-jangan kecantikan Allah engkau tampilkan. Wah, makrifat sampai di situ. Nah, itu mukasyafah. Memahami rahasia di balik fakta-fakta yang ada. Inilah jenis-jenis mimpi di dalam Al-Quran. Kalau kita mengingkari mimpi semuanya, ya ilmu pengetahuan itu kita hilang. Kecuali kalau hilm itu
Hilm itu boleh iya, boleh tidak, tapi nama-nama ru'ya, waqi'iyat, mukasyabah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ya bahwa sumber pengetahuan dalam Islam itu lebih kaya daripada sistem sekuler. Nah, sekarang kita di dalam pendidikan sekuler ini, anak-anak kita itu kan dijajali dengan akal. Pokoknya harus masuk akal. Ya. Ada namanya ontologi, apa yang kita akan pelajari. Ada epistemologi, bagaimana cara menemukan pengetahuan, bagaimana mempelajari itu epistemologi atau metodologi. Ada aksiologi, apa kegunaannya kita pelajari. Kalau nggak ada gunanya nggak usah lah. Ya, jadi itu ada 3 poin. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Ontologi itu apa? Epistemologi itu bagaimana? Aksiologi itu untuk apa? Kegunaannya apa? Nah, ini 3 klasifikasi ilmu pengetahuan modern. Nah, ketika ia belajar tentang epistemologi, ya harus ragu dulu. Mutlak itu harus ragu. Timbul persoalan, kalau kita meragukan semuanya baru nanti belakangan percaya, bagaimana dengan rukun iman? Kita kan beriman, Allah itu ada kan? Qul huwallahu ahad. Nah, sementara metodologi menganjurkan kita ragukan dulu sebelum yakin. Benar enggak sih ada Allah? Nah, begitu kita ragukan bahwa Allah ada tidak ada, rusak akidah kita kan. Begitu kita meragukan, jangan-jangan Allah enggak ada. Atau metodologi modern menganjurkan kita itu untuk ragukan dulu. Nanti kamu pastikan ada Allah setelah bisa ada pembuktian. Benar nggak ada malaikat? Iya, ada rukun iman kan? Rukun iman itu tidak masuk akal, tapi harus dimasukkan di hati. Siapa yang pernah melihat malaikat? Siapa yang mengukur panasnya neraka? Kan nggak pernah ada. Yaitu dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kaya sekali metodologi pengetahuan itu. Maka itu ulama itu lebih banyak ilmunya sebetulnya daripada profesor-profesor yang spesifik modern itu. Dia ahli fisika, tapi dia nggak tahu salat. Jangan ditanya salat. Aku kan bukan ahlinya, bukan UIN, bukan dari pondok. Aku ahli kimia. Nah, sedangkan Pak Kiai, dia bisa menjawab tentang kimia. Bahkan bapaknya ilmu kimia itu seorang kiai. The father of chemistry itu Jabir bin Hayyan, itu ulama itu. Matematik, saya nggak tahu, saya kan agama, saya nggak tahu matematik. Bapaknya matematika itu seorang kiai, Al-Khawarizmi, the father of the math. Bapaknya geometri, fisika, dan bapaknya matematik. Coba. Yang menemukan kacamata, Ibnu Haytham, itu seorang kiai. Dari mana mereka caranya mempelajari? Itu nggak ada laboratoriumnya. Sajadah tengah malam ada laboratoriumnya mereka. Ada insight, ada ya wahyu lah, atau ilham. Karena bukan nabi kan. Jadi potong kompas untuk memahami fenomena alam itu biasanya dengan ilham atau mimpi atau mukasyafah. Nah, kalau reduksi akal, harus bayar SPP-nya, kamu harus bayar 1 semester. Ya program studi ini harus belanja dulu. Per SKS-nya berapa itu? Itu 3 SKS-nya atau 4 SKS-nya. Bayarannya sekian. Nah, kalau ini enggak, gratis. Jadi teman-teman semuanya ya, bahwa pengetahuan dalam Islam itu luar biasa. Dan metodologinya juga kaya. Dalam Islam tidak mesti harus diragukan semuanya. Ya. Walaupun tanpa ada pembuktian, yakin dulu. Allah itu ada. Itu sebuah rumus. Jangan diragukan lagi. Jangan-jangan Allah nggak ada. Aku harus buktikan Allah itu ada.
Oh, setelah melalui pembuktian, tidak mungkin ada pohon tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin planet-planet ini akan jalan di atas relnya tanpa berbenturan, tanpa ada yang mengaturnya. Ya, ini kok benda ini jatuh ke bawah bukan jatuh ke atas, itu gravitasi. Pasti ada hukum yang mengatur. Siapa yang mengatur semuanya ini? Oh, itu Allah. Nah, baru bisa percaya bahwa itu ada Allah. Tadinya ragu kan? Epistemologi seperti itu. Tapi kalau dalam Islam, nggak boleh sedikit pun meragukan Allah. Meragukan Allah berarti itu langsung rusak akidahnya. Kalau mati pada saat rusak akidahnya, mati kafir. Kita yakin dulu lah, belakangan baru pembuktinya. Aku yakin engkau ada ya Allah. Aku akan buktikan bahwa memang benar-benar engkau ada. Dia lihat, oh iya, umur bumi ini nanti pada saatnya juga akan terjadi ledakan. Karena semua planet itu mengalami expanding universe. Bahasa Qur'annya itu wa inna lamusiun. Matahari membengkak, membesar, bola bumi ini membesar, bulan membesar, bintang-bintang semuanya seperti balon yang ditiup itu makin besar. Mencapai titik kulminasinya itu juga nanti kan pecah lagi kan. Ledakan akan terjadi di mana-mana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kita semuanya kan. Ya. Jadi itulah pembenaran dalam Al-Quran bahwa dua macam. Kita bisa ragu untuk pengetahuan tertentu, tapi untuk sifatnya rukun iman, yakin dulu baru mencari pembenarannya. Ilmu-ilmu lain sama, kita ragu dulu baru benar. Ya, hukum gravitasi, semua benda itu jatuh. Kenapa? Terisap oleh gravitasi. Nah, apakah handphone ini jatuh? Handphone ini juga adalah benda. Semua benda kalau dilepas itu akan jatuh. Kalau saya lepas ini pasti jatuh kan. Kenapa? Berat jenisnya itu akan tersedot oleh kekuatan magnet bumi. Ya, jadi itu yang disebut dengan ilmiah. Ya, itu diterima juga oleh Islam. Tetapi soal hari akhirat, walaupun tidak pernah dibuktikan, tetap kita harus yakin bahwa itu benar. Kenapa? Karena itu dari Al-Quran. Kita yakin Quran itu kitab suci. Kitab suci itu dari Allah. Dan Allah nggak pernah bohong. Ya begitu. Alhamdulillah. Inilah 2 poin saja kita paham hari ini. Maka itu luar biasa. Dan mari kita tambah beriman, tambah kagum terhadap Al-Quran yang mengajarkan kita tentang hal-hal seperti ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Syakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nazrudin Umar MA siang hari ini, yang disampaikan kepada kita, tema yang diangkat betapa kayanya sumber ilmu pengetahuan di dalam Islam dan begitu terbatasnya ilmu pengetahuan yang berdasarkan sekularisme. Dari apa yang disampaikan, subhanallah, kita bisa kembangkan. Insya Allah masih ada waktu ya, Pak Prof. Alhamdulillah, beliau menyediakan waktu interaktif untuk kita. Pada jamaah, jika ada kesempatan, silahkan ada hal-hal yang ditanyakan sesuai dengan materi siang hari. Silahkan, jamaah sekalian. Kayaknya mesti disebut nama Ustaz Zakir. Jadi Pak Zul. Monggo Pak Adang. Pak Ustadz Zakir. Baik, silakan Pak. Terima kasih Langsung ke atas Pak Prof. terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Ilmu yang diberikan tadi memang luar biasa, sangat tinggi buat saya. Namun saya ingin bertanya sedikit saja, fenomena alam yang sekarang kita alami ini, di mana-mana kan ada bencana, banjir, di semua di dunia sekarang ini pada saat ini. Kira-kira ini menurut Profesor, adakah hubungannya dengan yang disebutkan tadi? Bumi ini semuanya menjadi membesar atau apa? Ini sebagai perumpamaan. Saya merasakan betapa sekarang
Di seluruh dunia saya baca fenomenanya adalah mendekati ke arah kiamat, kira-kira begitulah barangkali. Pertanyaan saya yang bodoh ini mudah-mudahan bisa mendapatkan sedikit gambaran. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Alhamdulillah. Jadi memang musibah massal masif terjadi di bumi ini, di dunia ini. Gunung berapi, batuk berjamaah, longsor berjamaah, virus corona seluruh dunia. Apalagi nanti akan datang. Apakah ini bentuk kemurkaan Tuhan terhadap manusia, atau memang ini faktor ketuaan bumi yang sudah mulai rusak-rusak akibat ulahnya manusia sendiri sebetulnya, kan ada ayatnya kan, Zahral fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas. Ya, telah tampak tanda-tanda kerusakan alam di bumi ini itu karena kerakusan manusia, over maskulin manusia itu yang menyebabkan kerusakan alam. Panjang pendeknya usia bumi ini ditentukan oleh tangan-tangan manusia. Kalau tangan-tangan jahilnya manusia ini yang bekerja, maka umur bumi ini akan pendek. Tapi kalau tangan-tangan kasihnya yang bekerja, maka umur bumi ini akan panjang. Nah, Allah memperingatkan kita, pada umumnya manusia itu nanti akan menggunakan tangan-tangan jahil dalam mengelola bumi ini. Bayangkan kalau kita gergaji satu persatu, pohon-pohon itu kapan bisa rata dengan tanah? Sementara kelapa sawit ini kan harus berbuah. Ya. Daripada macam-macam usaha yang kita lakukan mahal, bakar aja di situ. Bakar kanan kiri surup-surup tertentu. Dalam tempo singkat itu jutaan hektar itu sekarang ini sudah menjadi kelapa sawitnya orang luar negeri. Di Indonesia ini. Yang pekerja kasarnya itu orang Indonesia, yang gajinya upah minimum. Tapi keuntungan luar biasa adalah mereka-mereka yang kelompok terbatas itu. Nah, jadi ini ada persoalan ganda. Persoalan ganda umurnya bumi ini semakin pendek. Kenapa? Pembakaran di mana-mana, pembakaran lahan. Rawa-rawa ditimbun karena mau ditanamin. Kalau perlu gunung-gunung itu pun juga diratakan dengan tanah, bikin daratan baru di pantai. Oh, ternyata bisa tuh berapa ratus hektar di pantai Ancol sekarang ini sudah jadi perumahan mewah. Ya, kayaknya bukan kita di Indonesia, di pulau-pulau baru itu semua rata-rata di situ tuh nama-nama tokonya itu nama-nama Cina gitu ya, nama-nama bukan nama Indonesia lah. Bahasanya pun juga kantin bahasa Cina, bahasa Inggris. Ini kayaknya bukan Indonesia kalau kita berada di pulau baru itu. Dari mana itu? Ya, banyak gunung-gunung dipangkas, pindahin gunung itu ke Tanjung Priok jadi perumahan. Nah, kalau semua eksploitasinya melampaui batas seperti ini, ya longsor terjadi di mana-mana. Pemanasan global, itu kalau minggu lalu kita baca koran kan, kita baca Jakarta ini di Indonesia akan diprediksi ada sejumlah kota yang akan tenggelam. Termasuk Jakarta, itu akan tenggelam separuh itu. Pemanasan global 2 meter. 2 meter itu sudah Tanah Abang sampai ke Tanah Abang kena itu. Ya. Pinggir-pinggir pantai yang misalnya di Semarang. Semarang saja sekarang ini sudah anjlok tanahnya kan. Dulu nggak pernah banjir, jadi banjir karena permukaan buminya itu tenggelam ke bawah, ya, lautnya naik ke atas, bagaimana nggak tenggelam. Nah, jadi itu semua terjadi kalau menurut Quran, ya, kehancuran alam ini disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia sebagai khalifah. Bukan binatang yang merusak alam, bukan semut, bukan nyamuk, bukan malaikat, bukan jin yang merusak alam semesta.
yang merusak alam semesta ini adalah manusia. Terlalu rakus. Ya. Itulah Bapak Ibu. Kita diingatkan, tirulah Allah yang memberikan mandat kepada manusia sebagai khalifah. Bagaimana Allah mengelola alam semesta? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang merawat, memelihara alam semesta. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu pun menampilkan dirinya sebagai aspek rububiyahnya menonjol. Bukan aspek uluhiyatnya. Kalau uluhiyatnya itu Tuhan itu adalah kemahakuasaan Allah, maskulinitasnya menonjol. Tapi dalam mengelola alam ini, Allah menekankan dirinya sebagai aspek rububiyah. Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah tidak mengatakan Alhamdulillahi Ilahul Alamin. Kalau ilahun itu, maha kuasanya Allah yang tampil. Tapi kalau Rabbul Alamin, maha pengasih penyayang, maha penyantun, maha pemeliharanya menonjol. Jadi mengelola alam ini harus nurturingnya, harus femininnya, harus kelembutannya, bukan kekasarannya, bukan kekerasannya, bukan kekejamannya, bukan kejantanannya. Karena itu akan mempercepat proses kiamat itu tiba. Tapi kalau kita merawat alam ini mencontoh Tuhan, rububiyahnya menonjol, bukan uluhiyatnya, maka panjang usianya dunia ini. Nah, coba kita lihat. Qur'annya maha feminin. Allahnya juga Mother God, bukan Father God. Nabinya pun contoh, itu feminin prophet. Tapi kok umatnya itu maha maskulin. Gusur, bakar, timbun. Kejam banget manusia itu. Kayak monster di angkasa ini. Nah, bagaimana bumi ini tidak hancur kalau diatur oleh monster? Monster itu siapa? Manusia tanpa bismirabbik. Pada kita ikra harus bismirabbik. Ikra tanpa bismirabbik itu akan melahirkan monster. Jangan pisahkan ikra dengan bismirabbik. Apa itu ikra? Ilmu pengetahuan. Apa itu bismirabbik? Agama. Jadi agama harus selalu paralel mendampingi ilmu pengetahuan. Ilmu tanpa agama bahaya. Agama tanpa ilmu tentu juga tidak berhasil. Ya, keseimbangan ini diperkenalkan oleh Al-Quran. Itulah ayat yang pertama. Ikra, tapi dengan syarat harus bismirabbik. Ikra tanpa bismirabbik, monster. Bismirabbik tanpa ikra, lumpuh. Ikra dulu, baru bismirabbik. Itu dia. Saya kira cukup, demikian. Baik, silakan. Ada lagi yang Pak Kunto, Pak Kunto ada apa? Lambaikan tangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada satu pertanyaan, Prof. Tadi dikaitkan antara mimpi dengan khususnya al-waqiah tadi. Ya. Prof menyebutkan mungkin istilah sederhananya early warning begitu ya. Ya. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan takdir? Apakah ini juga bisa dimaknai sebagai berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, kaitannya dengan Lauh Mahfudz sebetulnya ini yang sulit untuk bisa dipahami. Ketika kita berbicara mengenai takdir itu, sebetulnya yang sudah ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfudz itu apakah detail harian yang aktivitas manusia atau sebetulnya itu semacam roadmap-nya saja, logiknya, algoritmnya saja atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi al-waqiyah waqiat itu di samping early warning juga isyarat-isyarat kemudahan yang disampaikan Allah kepada manusia pilihannya. Dalam kitab kuning itu ada contohnya begini, Pak. Santrinya, ya kita tadabbur alam ya, besok boleh ya. Berapa hari, seminggu misalnya kan. Camping di dalam hutan belantara. Hari ketiga, ya kata panitianya, lapor ke Pak Kiainya. Ya Kiai, gimana ini? Kita mau masak, nggak ada beras.
nggak ada lauk. Ya kata kiainya, ya beli. Kiai, maaf, uangnya habis. Usahakan, kami sudah usahakan tapi nggak dapat. Udah kalau begitu saya syarat dulu, ya salat, mohon petunjuk pada Allah. Di dalam salatnya itu dia mendapatkan inspirasi, insight. Pergilah ke bawah pohon depan situ, gali 0,5 meter, hati-hati, karena di dalamnya itu nanti engkau akan menjumpai bingkisan. Bingkisan itu buka, di dalam bingkisan itu ada jubah warna hijau. Hati-hati, di kantong kanannya itu ada biji-biji emas. Ambil, jual di pasar, beli, belanja untuk tadabbur alam. Ya, udah selesai salat Pak Kiainya. Gimana dong Kiai, ini anak-anak pada lapar nih, belum belanja. Ayo ikut saya. Mau kemana Kiai? Kiainya juga nggak punya uang kan. Bawa linggis Pak, udah. Kita ke bawah pohon. Sampai di pohon itu, mari gali di sini. Kiai, kita mau ke pasar, bukan menggali tanah di sini. Ya, lakukan aja dulu. Ya, udah 0,5 meter. Udah Kiai, 0,5 meter, hati-hati. Jangan sampai linggismu kena bingkisan. Di dalam itu ada bingkisan. Oh ada Kiai, benar ada bingkisan. Pelan-pelan ya ambil bingkisan itu. Nah, coba bingkisannya itu dibuka ya pelan-pelan. Nanti itu isinya apa Ki? Jangan-jangan bom, jangan-jangan apa gitu. Enggak, itu isinya jubah warna hijau. Oh betul Ki, ada jubah hijau di situ. Nah sekarang hati-hati. Di saku kanannya itu ada biji-biji emas. Oh ada Ki, ada sekian biji. Nah ambil, jual di pasar, kemudian beli belanjaan selama 3 hari. Ongkos untuk selama 3 hari itu bisa ditutupi melalui biji-biji emasnya itu. Dari mana biji emasnya itu? Siapa yang menunjukkan bahwa di situ ada biji emas? Itu contohnya waqiat. Jadi ini keajaiban orang yang dicintai Allah begitu. Nah, mungkin juga bisa seperti tadi, early warning. Ya, banyak. Maka itu manusia itu bukan sendirian di bumi ini. Ada orang-orang dekatnya Allah juga. Di langit itu ada namanya alamul khayal, ada alam mital ya. Siapa yang mampu bersahabat penghuni alam khayal di atas, alam mital di atas itu bisa dibocorkan rahasianya. Rahasia langit kan di atas itu terbuka. Jadi kalau kita berkenalan dengan penghuni langitnya, bisa kita dapat bocoran langit. Ya, jadi itulah. Nah, sedangkan Lauhul Mahfuz, apakah Lauhul Mahfuz itu begini? Setiap perbuatan Tuhan itu selalu 2 kali. 1 kali di Lauhul Mahfuz dan kedua kalinya in action. Jadi ada mafhum, ada misdak ya, misdak dalam ilmu logika, ilmu balaga. Misalnya tentang meja. Meja itu kan 2. Satu dalam pikiran, satu meja di luar pikiran. Jadi selalu ada 2. Satu dalam konsep, satu dalam wujud nyata. Nah, konsep itu apa? Konsep itu ada meja di dalam pikiran kita. Nah, di depan kita melihat meja, terjadilah perjumpaan antara meja dalam pikiran dan meja dalam kenyataan. Semakin jelas pikiran itu menjadi kenyataan di depan mata kita, maka semakin benar konsep itu. Yang saya membayangkan meja berkaki 4, tapi ini kok kakinya 3. Meja juga sih, ada meja bar itu kan. Udah, yang penting meja lah. Nah itu. Perbuatan Allah itu, atau ketentuan Allah itu sendiri, bagaimana menjelaskannya itu? Kan ada qada dan qadar ya kan. Rukun iman yang kelima itu. Ini agak panjang.
terciptanya sebuah perbuatan, terwujudnya sebuah kenyataan, itu melalui prosedur-prosedur yang panjang, Bapak Ibu. Ya. Pengajian ini, tidak mungkin pengajian ini terwujud tanpa ada 3 hal, paling tidak. Ada yang disebut dengan masyiah. Masyiah itu kehendak Allah, masyiah. Jadi yang paling awal itu ada kehendak Allah ingin melihat pengajian mingguan ini. Dari masyiah itu terpatrilah di dalam benaknya manusia yang ingin melaksanakan pengajian ini. Jadi kehendaknya manusia itu disebut iradah, ya. Kehendaknya Allah itu disebut masyiah. Iradah itu diperoleh masyiah, dari masyiah. Masyiah itu kehendaknya Allah, iradah itu kehendaknya manusia. Nah, kehendak manusia itu nanti akan sangat ditentukan oleh apa yang disebut dengan istita'ahnya, kemampuan manusia itu. Karena tidak semua kehendak manusia itu bisa menjadi kenyataan. Saya akan merubah pulpen ini menjadi emas. Pulpen ini murah. Boleh nggak saya rubah ini menjadi emas, lalu aku jual, pasti harganya mahal. Merubah pulpen menjadi emas, itu punya istita'ah, punya kemampuan. Nah, kalau tidak bersesuaian antara konsep mafhum dalam pikiran dengan misdak yang ternyata terbukti dalam kenyataan, maka itu nggak mungkin. Ada kehendak Allah jadikan pulpen ini sebagai emas. Ya. Itu masyiah. Masyiah itu bisa melahirkan iradah. Itu kehendak manusia. Kehendak manusia itu biasanya mengundang istita'ah, kemampuan. Ya. Setelah ada istita'ah, itu ada execution, itu kasab. Akhirnya betul ada kenyataan. Nah sekarang kadang-kadang emas di dalam pikiran saya dengan kenyataan di depan ini itu tidak simetris. Penguasaan Allah Maha Tahu di kepala saya bahwa ini nanti akan pulpen ini pulpen emas. Ya. Ternyata saya keliru dalam memahami masyiahnya Allah, lalu keliru juga menerjemahkan dalam bentuk iradahnya aku, lalu istita'ah pun juga saya sudah hampir-hampir putus asa. Bagaimana pulpen bisa menjadi emas? Ya, ini akan jadi pena emas, ya kan? Asumsi saya pena emas itu wujudnya pulpen ini akan jadi emas. Tapi ternyata emas bukan dalam pengertian fisiknya pulpen ini menjadi pena emas. Setelah saya tanda tangan, ternyata saya tanda tangani cek harganya 100 juta. Gara-gara pulpen yang menandatangani inilah akan cair cek itu 100 juta pemberian dari seseorang. Nah, saya baru sadar yang dimaksud pena emas itu bukan pulpennya yang menjadi emas, mungkin tidak sampai 100 juta, tapi tanda tangan yang tergores melalui pulpen ini yang menghasilkan emas. Berarti pena ini adalah pena emas. Bukan karena dia emas, tapi tanda tangannya bisa menggoreskan emas. Ya, jadi menerjemahkan lauhul mahfuz itu pintar-pintar kita. Kadang-kadang tidak dalam bentuk hakikat, tapi dalam bentuk metafor.
Ya. Jadi ada persesuaian antara masyiah, iradah, istita'ah, dan kasab. Begitu saya tanda tangan, keluarlah dana itu. Execution. Atau al-kasab. Contoh lain. Ya. Saya mau ke masjid. Ya. Ada keinginanku mau ke masjid. Dari mana keinginan itu bersumber? Ya. Itu pasti langit. Tidak jatuh sehelai lembar daun di bumi, melainkan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah sudah menciptakan semuanya di Lauhul Mahfuz. Itu sudah masyiahnya Allah terpatri di dalam Lauhul Mahfuz di langit. Nah, kita tinggal menyicil ini. Oh, ada ke Lauhul Mahfuz itu nanti hari Minggu ini kita akan ke masjid. Ya. Diterjemahkan oleh iradah saya mau ke masjid. Itu bersesuaian dengan Lauhul Mahfuz. Ya. Hari ini Pak Nasar ke masjid. Oh, aku harus ke masjid. Itu iradahku. Jadi yang punya kehendak awal itu hari Minggu Pak Nasar ke masjid. Ya. Lalu iradahku, aku mau ke masjid. Dari mana inspirasi aku mau ke masjid? Itulah yang Mahfuz. Tapi saya mau ke masjid, supirnya nggak masuk hari Minggu. Tidak bersesuaian antara Lauhul Mahfuz, iradahku. Kenapa? Karena kurang satu, istita'ahnya. Aku nggak mungkin jalan kaki ke Bintaro, rumahku di Ampera. Kenapa? Supir nggak masuk hari Minggu. Ya. Seorang yang kreatif, ya, ikhtiarnya harus banyak. Supir nggak masuk, ya berikhtiar lagi dong. Ya, bisa ditelepon supirnya, mantan supir kita dulu, ada waktu nggak? Boleh mas, saya mau ke Bintaro ini untuk saya ketemu dengan teman-teman. Oh iya boleh. Oh yang dulu itu Pak, iya udah, kamu tahu kan? Iya, udah. Akhirnya saya ke sana. Jadi kalau saya tidak punya ikhtiar, iradah itu nggak jalan. Nah karena saya harus ada ikhtiar, maka saya pergi. Jadi jodoh atau kenyataan itu harus ditopang juga oleh adanya ikhtiar. Ikhtiar itu nanti konektivitasnya dengan istita'ah. Mampu tidak mampu itu ada ikhtiar yang menentukan. Jadi tidak boleh fatalistik. Mana? Oh, saya nggak bisa, nggak ada supir, nggak masuk hari ini. Diam aja, udah tidur. Tapi kalau orang itu berikhtiar, supir nggak masuk. Banyak supir kok. Oh, coba aku telepon dulu mantan supirku dulu. Ada waktunya nggak bisa minta tolong. Oh, bisa ternyata. Aku datang. Ya. Jadi lain orang yang memiliki konsep ikhtiar, rajin menciptakan opsi, dan orang yang pasif. Nah itulah, ada orang kaya, ada orang miskin. Siapa yang kaya, itu yang punya ikhtiar. Ya. Siapa yang miskin, itu yang tidak kaya ikhtiarnya. Jadi kalau ingin kaya, perkaya ikhtiarnya, opsi-opsinya. Kalau ingin miskin, permiskin ikhtiarnya. Jadi orang miskin itu ialah orang yang tidak punya ikhtiar. Orang kaya ialah orang yang banyak ikhtiar. Makin banyak pengalaman kita membuat ikhtiar baru, maka semakin banyak tantangan, maka peluang untuk jadi kaya besar. Tapi semakin miskin kita untuk berikhtiar, malas berikhtiar, maka potensi kemiskinan kita miliki. Akhirnya yang ada pun dijual, apalagi zaman COVID ini kan. Kok nggak ada ikhtiarnya? Nah, jadi takdir itu ditentukan oleh ikhtiar. Makin tinggi ikhtiar seseorang, makin peluang untuk tercipta kodratinya itu, kodrat kehendaknya itu juga makin besar. Execution juga ikut menentukan di situ. Nah, ini saya kira panjang. Rentetan sebuah perbuatan dari Lauhul Mahfuz sampai kepada kenyataan seperti itu. Ya, mungkin insya Allah pada kesempatan lain
kita masih ada waktu nanti untuk membahas materi ini sampai pindah kepada materi yang lain. Saya kira cukup, Pak. Terima kasih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah